Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka bersama-sama belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian habis maghrib sampai isya. Kalau merunut kepada jadwal, isyanya pukul 18.36. Jadi kurang lebih 30 menit ke depan kita belajar bersama. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebentar, tetapi jika istiqomah, maka efeknya akan jauh lebih besar dibandingkan kajian lama tapi sesekali saja. Misalkan Bapak Ibu ngajinya 2 jam, sudah dibumbui angop dan ngantuk ya, apalagi malam hari. Kemudian setelah itu nggak ngaji lagi dan sesekali saja ngaji. Maka lebih efektif walaupun setengah jam, namun kita istiqomah. Kemudian yang kedua, walaupun setengah jam tapi kita lebih fokus, tidak tersita waktu, pikiran, aktivitas kita untuk di luar ngaji. Ya, kita sementara 30 menit ke depan tidak ngobrol dan tidak mengurusi yang lainnya. Mungkin yang terpaksa sulit ditinggalkan bagian konsumsi. Nah, kalau bisa bagian konsumsi gantian sehingga kebagian ngaji, atau mungkin sambil ngerjakan sambil dengarkan juga ya, mudah-mudahan demikian. Nah, yang penting memang semua punya kontribusi dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tema tentang ini sudah sangat sering kita ikuti dan kita dengar, tapi coba kita bersama-sama merenung masing-masing. Sudahkah benar-benar kita ini mencintai Allah? Dan sudahkah kita menempatkan cinta kepada Allah itu pada ranking yang pertama? Jika jawabannya iya, saya mencintai Allah, apa buktinya? Ya. Maka jika ada pertanyaan sederhana kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin saya bertanya saja kepada Bapak Ibu. Nun sewu, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika beribadah, contohnya ngaji pada malam hari ini ya, kita belajar agama, ngaji, datang ke sini, ya. Mungkin jauh-jauh, mungkin membatalkan acara lain, ya, mungkin sedikit capek dan ngantuk dilupakan.
Kita datang ke sini, nah kira-kira dalam hati kita yang dominan ketika kita beramal soleh, contohnya hadiri majelis ilmu, apakah yang dominan itu karena kita berharap surga, dapat pahala, dapat ridhonya Allah? Atau karena kita merasa takut kepada Allah, atau karena cinta kepadanya? Sebenarnya tiga-tiganya harus ada. Roja, khauf, mahabbah. Ada harapan kepada Allah, harapan ridhonya, harapan surganya, harapan pahalanya. Dan ada rasa takut kalau saya tidak taat kepada Allah, saya takut neraka, takut kemurkaannya. Tapi juga karena adanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saya mengajak kepada diri saya pribadi dan Bapak Ibu jamaah sekalian sekali-sekali merenung. Sakjane awak dewe ke ibadah itu sing dominan karena arep swarga napa cinta atau karena takut neraka. Kira-kira yang dominan mana? Yang sering muncul, tak ngaji rek ben oleh pahala, ya boleh tentunya. Maksud saya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketiganya harus ada, tapi seringkali yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah itu yang minim biasanya. Lebih menonjolnya apa? Wah, dapat pahala, dapat surga, dapat ridhonya Allah. Kalau ada itu maksiat kita tinggalkan, wah karena takut kepada Allah. Tapi yang namanya cinta kepada Allah kadang-kadang dikesampingkan, ada tapi kurang mendapat perhatian. Ibaratnya Bapak Ibu itu ya menanam tanaman, ada 3 macam tanaman. Ada satu yang paling ditelantarkan. Wah ini paling suka yang ini, lebih ekstra perawatannya. Sama Bapak Ibu kalau ternak ayam, ada jago, ada 3. Yang satu ini primadona, ini pejantan unggulan dan sebagainya. Itu akan diperhatikan lebih. Nah sedangkan dalam masalah ibadah, amal soleh, 3 pilar tadi, roja, khauf, mahabbah, itu harus ada semuanya. Namun pada faktanya kita jujur kepada diri kita sendiri, terutama saya pribadi, gimana ya caranya itu menghadirkan cinta kepada Allah. Karena sering yang muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, tak ngaji rek, ben oleh pahala. Itu yang sering jujur kita munculkan. Wah saya pingin puasa, biar masuk surga, biar dapat ridho Allah. Itu yang sering muncul. Pasti ada cinta itu kepada Allah. Ada juga rasa takut, hanya saja sering ditelantarkan. Kurang dibesarkan, kurang dipupuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibuktikan kalau kita mendengar nama Allah, apakah bergetar hati kita? Karena kalau cinta itu biasanya disebut orang yang kita cintai, itu ada perasaan beda di hati kita. Ketika kita takbiratul ihram contohnya, ketika salat Allahu Akbar, mendengar nama Allah itu getar hati kita itu. Apalagi membaca surat-suratnya, waduh kita cinta dapat surat tuh sampai dikoleksi tuh surat. Zaman dulu ya, sekarang sudah pakai WA ya. Kalau dulu itu ditumpuk amplop-amplopnya itu, enggak dibuang-buang, ditumpuk di bawah baju. Ya, disimpan. Dan sudah dibaca bolak-balik itu sebelum tidur pingin dibuka lagi. Buka, dibaca sambil senyum-senyum ya, sambil merenung membayangkan gitu ya. Nah, kalau kita mengaku ada cinta kepada Allah, seberapa besar? Apakah setiap disebut nama Allah bergetar hati kita? Apakah setiap membaca atau mendengar surat-surat darinya yang 114 di dalam Al-Quran, kita juga bergetar hati ini, merinding kalau Allah bercerita, menjelaskan tentang surga, kita punya harapan yang besar. Kalau menjelaskan tentang neraka, takut kita kepada Allah. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk berkorban, kalau benar-benar cinta, wah itu sudah nggak peduli lagi, pokoknya cinta apapun dilakukan. Ya. Bahkan sesuatu yang mungkin dipandang tidak mengenakkan, karena cinta itu jadi nyaman. Ketika seseorang merawat orang yang dicintainya mungkin sakit, apakah itu istrinya, suaminya, orang tuanya, bahkan anaknya sakit, Insya Allah tidak ada itu kalau beneran cinta ya, kalau tidak terpaksa. Kalau beneran ada cinta di situ, nun sewu, buang air besar, buang air kecil itu tidak ada rasa jijik.
Nggak ada rasa berat. Waduh ya Allah, ini anak yang saya cintai, silakan kamu buang air, nggak apa-apa, akan dirawat. Orang tua kita kalau ada cinta itu yang menurut orang itu menjijikkan, jadi tidak, karena adanya cinta, mau berkorban di sana. Ya. Contoh saja Bapak Ibu, mungkin Bapak-bapak yang cinta dengan piaraannya itu, Masya Allah, capek-capek loh Pak kalau seneng manuk ya. Jadi orang suka burung, walaupun capek burungnya belum makan, gupuh. Ya, ada enggak di sini yang suka merawat burung atau ayam atau binatang yang lainnya? Ibu-ibu mungkin punya kucing. Ya. Walaupun capek, tapi ini hewan peliharaan kesayangannya ini belum makan, gupuh, yang dipikir untuk ngasih makan. Dibelain manuknya, disemproti, mandiin, orangnya belum mandi, burungnya sudah mandi. Ya, ya Allah, saya merasakan sekali ya ketika sayang sama peliharaan, harus bersihkan kotorannya, dicakoti sampai gosong semua itu, wis tidak ada rasa marah ya, wis dirasakan celek-celekit ya, wis cucu ipiti itu, Masya Allah. Namanya juga senang. Nah, apakah juga ketika kita mengaku cinta kepada Allah, kita mau totalitas berkorban? Wis, monggo Allah mau menyuruh apa, saya mampu, saya lakukan. Walaupun capek, walaupun ngantuk, siap. Gitu. Ini harus kita renungkan, pikirkan, apa benar ya saya ini mencintai Allah atau tidak? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada faktanya ketika kita melakukan ibadah, amal soleh, yang justru dominan, walaupun ini tentu harus ada, tapi yang dominan adalah apa? Oh, ingin dapat pahala, ingin dapat surga, ingin dapat ridhonya Allah. Tapi jarang sekali yang kita besarkan, ya Allah, saya ini sholat, saya ini ngaji karena cinta banget sama Allah. Nah, ini jarang Pak kita munculkan. Ada tapi mungkin kurang dominan. Harusnya seimbang, ada rasa roja, harapan, ada rasa takut, ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun rupanya cinta ini harus sering dimunculkan. Bagaimana caranya nanti kita bahas bila waktunya nutup. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya malu ketika Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berbuat syirik. Mereka punya sesembahan selain Allah. Dan mereka itu benar-benar mencintai sesembahan-sembahan itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Monggo ada yang minta tolong dibacakan 165 supaya semangat. Walaupun 30 menit. Gak apa-apa, santai mawon. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Nah, Allah berfirman terutama di potongan yang awal, wa minan nasi may yattakhida min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini potongan ayatnya demikian. Dan di antara manusia ada yang menyembah, menyeru, beribadah kepada selain Allah dan menjadikannya sebagai tandingan, saingan bagi Allah. Dan uniknya mereka yang menyembah tadi selain Allah, mereka mencintainya, mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Sebenarnya ada dua penafsiran. Yang pertama, maksudnya ada orang dia menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Dua-duanya disembah.
Nah, ketika selain Allah ini disembah, dia sangat mencintainya sebagaimana dia juga mencintai Allah. Ibaratnya seorang suami punya dua istri yang dua-duanya dicintai. Nah, gitu ya. Ini contoh ya, mungkin tidak ada yang pengalaman di sini ya. Nah, mencintai dua istri. Jadi ada dua-duanya. Nah, pelakunya satu, yaitu seseorang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Artinya cintanya kepada berhala, kepada sesembahan yang selain Allah tadi, cintanya itu sama besarnya dengan cintanya dia kepada Allah, sama-sama besarnya. Dia membagi cinta itu. Ini pengertian yang pertama. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, tetapi ada tafsir lain bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu belum tentu dia menyembah Allah, dia hanya menyembah selain Allah saja. Maka cintanya mereka kepada sesembahan-sesembahan itu sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Levelnya sama begitu. Berarti pelakunya dua, orang kafir, orang musyrik dengan orang beriman. Kalau yang tadi dia mencintai Allah, dia mencintai berhala atau selainnya ya, selain Allah. Sama-sama dicintainya. Pengertian kedua, mereka yang menyembah selain Allah itu mencintai sesembahannya itu sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Mereka tunduk, mau berkorban. Waduh, itu kalau orang sudah percaya sama Nyi Roro Kidul, itu ya, biayanya berapa itu untuk mengadakan upacara-upacara ya, dan juga mungkin keyakinan-keyakinan yang lainnya, mereka berkorban ya, melakukan ritual yang memakan biaya tidak sedikit. Mereka mau rela melakukan itu. Sebagaimana mereka juga rela berkorban untuk beribadah kepada Allah, tapi dua-duanya. Atau mereka yang tidak beribadah kepada Allah, kecintaannya kepada sesembahan selain Allah itu sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Nah, ini Pak. Ini tamparan keras bagi kita semuanya. Ternyata orang-orang beriman itu asyaddu hubban. Sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini harus sering dipertanyakan kepada diri kita, sebenarnya kita ini benar nggak ya mencintai Allah itu? Nah, apa ya buktinya kita ini mencintai Allah? Sebenarnya pembuktiannya banyak. Sebagaimana kalau kita mencintai sesama makhluk, pasti ada bukti-buktinya, tidak hanya ngomong saja. Kalau cuma mengatakan I love you, itu semua orang bisa. Ya, aku cinta kepadamu. Tapi yang menunjukkan benar tidaknya itu ada pembuktian dari cinta tersebut. Nah, salah satunya bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ini nurut taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Monggo dibaca lagi. 31. Surat 3 ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, ya, ini sampai diberi nama ayat ini adalah ayatul mahabbah, ayat cinta. Ini bukan film ayat-ayat cinta ya. Ayatul mahabbah ini disebut ayat tentang cinta karena di sini ada penjelasan tentang bukti kalau kita cinta ini kepada Allah, ada buktinya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakannya. Jika kalian memang mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah ini sudah mengutus seorang Rasulnya yang terakhir, menurunkan kitab suci kepadanya Al-Quran. Ya. Wahyu terakhir yang turun ke muka bumi disampaikan kepada beliau. Setelah itu tidak ada lagi wahyu yang turun. Allah sudah mempercayakan, memberikan amanah kepada Rasul yang terakhir. Maka kalau kita mencintai Allah, ya taat kepada utusannya. Menghormati, mengikuti utusannya. Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa kalau kita ini mencintai Allah, maka kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya sesuatu yang harusnya mudah. Pelaksanaannya saja sudah berat, tapi diperberat lagi dengan ketidaktaatan seseorang kepada Rasulullah. Kalau masalah taatnya saja sebenarnya mudah, penting nurut kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Beragama sebagaimana beragama Rasulullah. Nah, tapi semakin rumit, semakin sulit karena tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi ngarang sendiri itu cara ibadahnya. Kreatif memang, tapi bid'ah, ya. Jadi kreativitas itu bagus, tapi kalau kreatif dalam perkara agama membuat syariat baru, ini justru bentuk kelancangan, bukan kreatif. Ya. Seseorang yang beribadah atau beragama dengan tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka sebenarnya fatal. Ya. Kalau dirunut lebih dalam, berarti dia seolah-olah nggak percaya dengan Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan, dia pilih yang lain. Atau seolah-olah dia mengatakan Rasulullah ini belum menyampaikan, makanya saya lakukan. Seolah-olah Rasulullah itu berkhianat walaupun tidak diucapkan. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya A sampai Z, dia masih mencari yang lainnya. Seolah-olah Rasulullah tidak menyampaikan perkara itu, padahal itu kata dia baik. Kenapa kalau baik Rasulullah tidak menyampaikannya? Para sahabat tidak mengamalkannya. Maka bukti cinta kita kepada Allah manut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang cinta kepadanya. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 54. Surat 4 ayat 54. 54. Sekali dicecer ayat mau Pak, biar ingat ya. 54. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, taat Rasulullah. Berikutnya, ciri berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, ini salah nulis kayak kitabnya. Harusnya surat Al-Maidah. Al-Maidah. Iya. Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini keliru. Salah cetak mungkin ya. Makanya saya loh, ayat ini ke An-Nisa Al-Maidah. Ayat 54. 54. Iya. Itu deretan ayat ya yang dulu kasus Ahok ini Ahok, ya. Nah, di antaranya ayat-ayat ini di antaranya. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum
Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatun 'alal mu'minina, a'izzatun 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Nah, ini cirinya orangnya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam ini, keluar dari Islam, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang mana ya Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Mereka di sini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, maka di antara ciri-ciri mereka itu cinta kepada Allah, mereka azillatun 'alal mu'minin, bersikap lunak, lemah lembut kepada orang-orang beriman dan bersifat keras kepada orang-orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Cirinya orang-orang itu yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah adalah tidak pernah khawatir dengan celaan orang yang akan mencela. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ini benar-benar cinta kepada Allah, kita lurus saja mengikuti perintah Allah, mengikuti jalannya Allah, tidak peduli orang mau komentar apa, bagaimana penilaian orang lain, tidak peduli. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita dalam hidup ini selalu haus validasi, apa itu validasi? Pengakuan dari orang. Maka selama itu pula kita akan hidup susah berat. Kalau orang itu hanya butuh pengakuan dari Allah, nyantai hidupnya. Ya, orang mau bilang apa terserah, yang penting Allah. Menurut Allah baik, saya lanjut. Menurut Allah jelek, saya tinggalkan. Walaupun kata orang wah dihujat dan sebagainya. Nah, kita harus benar-benar membiasakan diri wala yakhafuna laumata laim. Tidak pernah khawatir dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Kita tidak butuh pengakuan dari manusia. Ya. Kalau kita selalu mencari validasi pengakuan manusia, itu capek lah hidup kita ini ya. Itu terus yang diuber-uber. Sedangkan saat kita meninggal dunia, beberapa menit kemudian mereka sudah melupakan kita. Coba kita sepanjang hidup mencari pengakuan orang. Bagaimana penilaian orang terhadap kita, itu yang menyita waktu kita. Begitu kita meninggal dunia, kita dilupakan oleh orang. Tidak perlu bertahun-tahun Pak kadang, hitungan menit. Baru keluar dari pemakaman sudah lupa orang lupa dengan kita, sudah bahas yang lain lagi. Mungkin orang-orang terdekat yang akan membahasnya sehari 2 hari. Ya. Kemudian teman-teman kita mungkin seminggu 2 minggu, keluarga kita mungkin setahun 2 tahun, setelah itu lupa. Sudah susah payah kita mencari pengakuan manusia, setelah itu kita meninggal, dilupakan begitu saja dalam hitungan menit, rugi. Maka orang-orang yang memang mencintai Allah, mereka itu tidak pernah khawatir dengan celaan orang. Pokoknya menurut Allah ini benar, kita ikuti. Apapun kata dunia, terserah. Ya. Di sini kita harus belajar punya telinga tebal, istilahnya Pak ya, bukan berarti kayak sapi. Ya, maksudnya itu biarinlah orang ngomong apa terserah. Jangan terlalu ambil pusing begitu. Kecuali kalau omongan itu berupa nasihat, kritik yang membangun, ya kita harus dengarkan. Yang tujuannya memperbaiki diri kita, ya harus kita perhatikan. Itu berupa nasihat, kita perhatikan. Tapi kalau cemoohan, celaan, sementara kita berada di atas kebenaran, jangan terlalu dipedulikan. Nah, ini bukti kita ini orang yang memang cinta kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil dari tanda-tanda kalau kita ini memiliki cinta kepada Allah, yaitu mengikuti Rasulullah, kemudian tadi memiliki sifat lemah lembut kepada orang beriman, keras kepada orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan di situ ada pengorbanan yang besar. Kemudian tidak pernah menggubris, peduli dengan celaan manusia yang suka mencela. Nah, ada pertanyaan kedua tadi. Kalau kita memang mencintai Allah, kira-kira dari objek-objek yang kita cintai, mana yang paling tinggi levelnya? Di sana ada orang tua, ada anak-anak kita, ada pasangan kita, ya. Kemudian di sana ada harta benda ya berupa
ya harta benda, ada perdagangan, bisnis, peternakan, perkebunan, ada tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Nah, dari sekian itu tadi, mana yang levelnya paling besar kita cintai? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 24. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah berfirman, ini juga tamparan bagi kita semuanya. Mari kita berpikir, yang pertama tadi, apakah kita memang punya cinta kepada Allah? Yang kedua, benarkah cinta kita kepada Allah itu ditempatkan pada ranking yang tertinggi, yang teratas, ranking 1? Karena Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Katakan wahai Muhammad, jika bapak ibumu, orang tuamu, jika orang tuamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri, suami-suami kamu, keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, yang kamu usahakan, perdagangan, bisnis, termasuk peternakan, perkebunan dan sebagainya, yang kamu khawatirkan ruginya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memiliki cinta kepada orang tua itu manusiawi dan kita memang mencintainya. Mencintai anak iya, mencintai saudara iya, mencintai pasangan iya. Kemudian menyukai harta, menyukai perdagangan, ya, atau bisnis-bisnis yang lainnya, peternakan, ya, pertanian, tambang dan sebagainya, berbagai macam jenis usaha, dan juga rumah-rumah tempat tinggal, pasti kita suka. Tapi kalau semua itu kalian lebih sukai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka apa balasannya? Di sini Allah menyatakan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ai intadhiru madza yahillu bikum min iqabih. Maka tunggulah apa yang akan Allah timpakan dari hukumannya. Maksudnya itu, kalau kita mencintai semua tadi itu, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan jihad fisabilillah, tunggu sampai Allah mendatangkan iqab, yaitu hukuman. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ujian kecintaan kita. Ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan jihad, berjuang di jalan kebenaran di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid. Ya kita kadang harus berkorban, Pak. Meninggalkan yang kita cintai yang lainnya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, istri, anak-anak, perdagangan. Itu tidak mudah, Pak. Ya, jangankan jihad yang lama, berangkat sehari 2 hari kegiatan sosial, harus meninggalkan pekerjaan, gimana ya? Waduh, kudu cuti 2 hari. Ya, harus meninggalkan istri, anak-anak, meninggalkan rumah, meninggalkan peternakan, punya ayam, punya burung, punya lain-lainnya. Ini ujian, Pak. Boleh kita mencintai mereka, memperhatikan mereka, tapi ketika Allah dan Rasul-Nya ya menyerukan jihad, menyerukan perjuangan di jalannya,
Ya, kita setidaknya pernah lah, minimal pernah lah. Ya. Sehingga ini akan teruji, lebih cinta Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah atau yang lainnya, teruji di situ. Mana yang lebih didahulukan, berarti yang didahulukan itu lebih dicintai. Cara ngeceknya gampang. Kita menempatkan siapa yang paling atas di antara cinta kita, maka yang paling didahulukan itu yang paling besar cintanya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil ibrah dari Nabi Ibrahim. Contohnya ini perkara yang sangat luar biasa. Beliau sangat mencintai Ismail. Sudah lama Allah Subhanahu wa taala tidak memberi beliau putra, dan setelah penantian yang begitu panjang lalu Allah anugerahkan seorang anak yang tampan, yang cerdas, yang solih, calon nabi. Tapi ketika sedang lucu-lucunya, sedang seneng-senengnya Nabi Ibrahim kepadanya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ini adalah ujian cinta. Jadi lebih cinta Allah atau anaknya? Bentuk sederhananya apa? Ya sama, Bapak Ibu mencintai siapa? Istri, suami, anak, orang tua. Ketika mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada diri kita, saya mencintai anak saya, tapi Allah lebih saya cintai, dan Allah punya kehendak ingin mengambil yang kita cintai, ya kita harus ridho di situ. Ini contoh saja. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, agar kita tahu mana yang paling kita cintai, maka siapa yang didahulukan dalam pengorbanan, siapa yang didahulukan dalam pelayanan, dalam ketundukan kita, maka itulah yang menempati ranking tertinggi di antara orang-orang atau siapa saja yang kita cintai. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka walaupun kita mencintai istri, mencintai anak, tapi dihadapkan pada perkara kalau nuruti istri dan anak tapi melanggar aturan Allah, kita dahulukan Allah. Itu buktinya kita menempatkan Allah lebih tinggi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, 2 poin ini. Yang pertama, pertanyaan selalu munculkan dalam diri kita, apakah kita mencintai Allah? Dalam ibadah-ibadah kita kepadanya, apakah juga ada unsur cinta yang cukup besar atau lebih menonjolkan unsur yang lainnya? Yang kedua, sudahkah kita menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya pada level yang tertinggi? Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara target dalam kehidupan kita, yaitu kita ingin mendapatkan ketentraman dan ketenangan batin. Ya. Maka di antara perkara yang disampaikan Rasulullah SAW ketika seseorang ingin merasakan ketentraman batin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara, siapa yang mendapati dalam dirinya ada 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan halawatal iman. Manisnya iman. Manis itu identik dengan enak ya Pak? Ya, secara umum ya, kalau namanya manis ya pasti enak ya. Kenangan manis dengan kenangan pahit itu enak mana Pak? Ya, kenangan manis. Ya. Wong manis sampai wong pahit dilihat enak mana Pak? Manis. Ya. Wah tapi kan banyak yang manis nanti diabetes, ini pengecualian. Tapi secara umum Pak ya, namanya yang manis-manis itu pasti enak. Nah, ketika orang ingin merasakan manisnya iman, berarti nyaman, dan ini dalam pengertiannya adalah yaitu tumaknina atau itminan, yaitu perasaan tenang, damai, tentram di hati, ketentraman batin. Siapa yang ingin mendapatkan ketenangan batin, ya, tidak perlu meditasi atau topo broto ya, nggak usah ya. Rasulullah menyebutkan ada 3. Siapa yang mendapati dalam dirinya ada 3 hal, maka dia akan merasakan ketentraman, kedamaian hidup.
Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, maka dia akan merasakan ketentraman batin. Ini harus kita raih Bapak Ibu. Kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi selain keduanya. Maka ini tempatkan cinta kita yang tertinggi kepada Allah dan Rasulnya. Totalitas sudah. Dengan segenap cinta kita, kita siap berkorban untuk Allah, untuk Rasulnya. Kita akan manut dengan semanut-manutnya, tunduk dengan setunduk-tunduknya, apa maunya kita turuti. Nah itu bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, ketentraman dan kedamaian batin. Nah yang kedua kita hadirkan juga wa an yuhibbal mar'a ya la yuhibbuhu illa lillah, mencintai saudaranya seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita bertemu saudara kita, contohnya ngaji ini ya, kita apa ya bahasanya sawang gitu ya, kita lihat ya, saya melihat bapak-bapak satu persatu, ya Allah saya cinta kepada panjenengan karena Allah. Nanti munculkan dalam hati kita karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada motif apapun. Saya cinta kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya karena Allah. Nah siapa yang sering ya muncul di hatinya ada rasa sayang, cinta kepada saudaranya, dan itu karena Allah, dia akan merasa damai. Allah berikan, Allah sendiri yang akan berikan kedamaian dalam hatinya. Tebarkan cinta, kasih sayang kepada saudara kita ya seluas-luasnya. Dan yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Kalau kita sudah membenci ya kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan ya, semua bentuk dosa. Kalau kita membenci kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan seterusnya, kita membencinya sebagaimana bencinya kita kalau dilempar ke api neraka, maka kita akan merasakan ketentraman batin. Jadi lihat dosa itu gak seneng, bukan dinikmati. Nah, sering kali kita terjatuh pada menikmati perbuatan dosa. Ini harus kita hadirkan. Kalau ada di sosial media ya perempuan-perempuan megal-megol buka aurat, kita lihat Allah ini maksiat, saya nggak suka dengan maksiat ini. Sebagaimana saya nggak suka dengan api neraka. Ya, jangan malah menikmati. Masik ikirek, kapan maneh? Nah, ini godaan bagi para laki-laki terutama. Ya, ibu-ibu jangan pernah tergiur dan tertarik dengan membuat konten-konten yang menimbulkan dosa, dirinya berdosa dan memicu orang lain berbuat dosa juga. Ya. Silakan jadikan konten-konten itu seperti teras rumah yang menawarkan isi rumah kita. Isi rumahnya apa ya? Silakan kalau punya produk, ada kajian, ya, ada tutorial atau apa saja silakan. Orang kita undang untuk agar kita bisa memberi manfaat kepada mereka. Bimbingan belajar atau tutorial apa saja yang bermanfaat bagi manusia, orang tertarik dengan konten kita, tapi kita produktif menghasilkan pahala. Ya. Bukan justru malah berdosa dan mengundang orang lain untuk berdosa. Nah sebaliknya kita melihat kemaksiatan itu, ya Allah gak seneng. Kok kayak ngene ya orang-orang, nah tidak suka. Maka orang-orang yang melihat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dia itu nggak suka dan rasa nggak sukanya seperti nggak sukanya dia dilempar ke dalam neraka, dia akan merasakan manisnya iman dalam hatinya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan bahwa hendaknya kita sering melakukan cross check kepada diri kita, kepada hati kita. Sudahkah kita memiliki rasa cinta kepada Allah? Kalau iya, apakah sudah ada buktinya dengan ketaatan kita kepada Rasulullah,
bersikap lemah lembut kepada kaum beriman, keras kepada orang kafir, mau berkorban, mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, dan juga tidak pernah peduli dengan manusia, yang penting apa kata Allah. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah ada rasa cinta itu kepada Allah, ditempatkan di urutan keberapa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu. Maka jika ditempatkan pada urutan yang tertinggi, kita akan merasakan manisnya, lezatnya iman, yaitu berupa ketentraman batin. Mari saya dan Bapak Ibu belajar ya, kita berlatih untuk terus memupuk rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada jihad fisabilillah, melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, saudara, pasangan, kemudian harta, kemudian bisnis, dan juga tempat-tempat tinggal kita dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semuanya, dan semoga kita diberi anugerah bisa mencintai Allah, dan semoga kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.